Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya untuk survei ilmu ukur tambang ya untuk praktikum. Nah, di sini karena kemarin sudah apa ya? Saya sudah menjelaskan tentang bagaimana eh, proses penambangan IUT pada awal, proses perizinan dan pembuatan patok BM untuk batas tambang ya. Selanjutnya kita akan berbicara ke dalam tambangnya, yaitu bisnis proses dari tambang itu bagaimana sih, dan untuk kita sebagai surveyor itu bagaimana uh, menjalaninya di sana. Nah, langsung aja untuk yang pertama itu ada bisnis proses ya. Untuk ini adalah skema di mana gambaran untuk bisnis proses di ini di Talent Orbit Prima, yaitu di Kalimantan. Proses bisnisnya itu dari atas ya. Saya juga akan pointer aja. Jadi dari atas, dari penambangan, proses penambangan. Ini proses penambangan yang dilakukan oleh ekskavator. Ini menggunakan hauling. Nah, yang hitam ini namanya coal, raw coal ya. Terus untuk si PP ini adalah tempatnya ya biasanya. Saya juga lupa untuk si PP ini apa. Jadi setelah ditambang, proses penambangan telah selesai, eh, batu bara itu diangkut menggunakan haul truck ya, seperti ini haul truck, menuju ke jembatan timbang ini. Setelah jembatan timbang, batu bara tadi dikumpulkan untuk melanjutkan ke ROM stockpile. Nah, biasanya untuk kegiatan survei itu ada di proses mainnya di sini. Ini kegiatan survei kita. Biasanya survei cut and fill, survei topografi dan lain-lain itu kita ada di proses penambangannya. Selanjutnya juga ada di ROM stockpile. Di sini kita biasanya juga memodelkan sih untuk berapa cadangan stockpile yang kita punya, terus stockpile yang datang dan keluar kita biasanya untuk memantau ini untuk survei. Setelah masuk ke ROM stockpile, nanti beberapa hari langsung masuk ke wash plan. Setelah wash plan juga masuk ke bypass crusher ya, untuk dari row yang misal batu baranya segini ini jadi di crusher pakai keras ini jadi halus lah. Nah, setelah butiran halus ini nanti di hauling lagi pakai haul road untuk menuju ke stockpile facility yang biasanya ada di dekat sungai. Karena biasanya untuk jetty ya, jetty itu namanya, ini jetty namanya, itu biasanya penggeret tongkang lah kalau kalian tahu. Nah, dari stockpile ini nanti ditimbang, dimasukkan ke tongkang batubara. Setelah dimasukkan ke tongkang, lanjut ke unloading facility yang ada di stockpile Teluk Timbau, yaitu biasanya di dekat pantai lah. Setelah ditimbang di stockpile facility ini yang kapasitasnya 300.000 ton, masuk ke conveyor, lanjut ke jetty lagi. Jadi setelah di unloading pakai tongkang, masuk pakai conveyor, lanjut ke jetty ini. Terus tongkang tadi diseret lagi pakai jetty untuk ke didistribusikan ke customer ya. Begitu. Untuk biasanya distribusi di customer ada di laut sih. Nah, untuk kita sebagai survei, kita biasanya bekerja di bisnis mainnya, sama untuk di ROM stockpile. Oh iya, sama ini juga sih, sama untuk apa namanya, bikin jalur untuk hauling ini kita biasanya pakai survei. Nah, ini ada proses penambangan ya. Untuk proses penambangan itu yang pertama ada land clearing. Land clearing itu yang ini namanya land clearing ya. Awalnya kayak gini bentukannya itu. Bentukan dari topografinya. Lanjut ada land clearing. Setelah land clearing ini kan
pohon dan lain-lain itu pada ditebangin, baru nanti topsoil ini yang coax ini warna coklat ini dihilangin, diambillah batu bara yang ada di sini di sim 4 ini. Setelah diambil batu baranya juga, di blasting, di grill, di blasting. Nah, ini kan ada batu bara, ini kan ada tanah ini. Nah, ini namanya overburden removal. Jadi kita sebelum menemukan batu bara, kita harus membuang overburdennya dulu, atau tanah yang menutupi dari si batu bara ini. Baru nanti dilanjutkan ke coal mining ya. Nah, tanah yang ada di sini tadi di mana? Tanah yang ada di sini tadi dilempar ke tanah yang sudah selesai dikeruk. Nah, ini kan udah selesai nih. Ini kan sudah selesai dikeruk pada waktu lalu. Nah, ini topsoilnya dimasukkan ke sini. Jadi ini berapa topsoilnya yang ada di situ. Nah, nanti harus sama dengan topsoil recover yang dibuang. Jadi ini nanti misal ini X dan ini Y, disposalnya ini Z dalam bentuk Z. Nah, X sama Y ini harus sama ya, biar nanti tidak ada masalah untuk proses reklamasinya. Lanjutnya adalah survey section ya. Jadi kita tuh sebagai seorang surveyor, kita berada di tingkatan mana sih kalau di tambang? Nah, kalau di tambang itu kita ada di tingkatan surveyor ini ya. Ini biasanya S1, orang S1 sampai S2. Nah, untuk crew survey ini biasanya di level SMK, SMA, D1 atau warlock ini, atau warga lokal. Nah, untuk survei supervisor itu atasan kita ya, dan biasanya anak-anak S1 yang sudah berpengalaman di bidangnya itu kurang lebih 5 tahun baru nanti diangkat ke survei supervisor. Nanti setelah survei supervisor ini lanjut lagi ke geologi section head, karena kita bertanggung jawab di geologi ya nanti. Biasanya di geologi sih, tapi tergantung perusahaan juga untuk ini kasus ini. Nah, survei supervisor ini bertugas untuk perencanaan pelaksanaan survei. Nanti untuk pengolahan data survei juga survei supervisor, mengontrol aktivitas pembuatan hasil, melakukan evaluasi pelaksanaan, membuat laporan kerja atas pelaksanaan kegiatan fungsi survei secara berkala, dan jangan lupa ini prinsip ketiga dan lingkungan pertambangan dalam aktivitas survei. Nah, untuk poin ini, untuk pengolahan data biasanya nanti kalau sekarang di dunia survei itu sudah dimasukkan ke data processor. Nah, kita sebagai seorang surveyor tugasnya apa sih? Tugasnya yaitu untuk aktivitas survei terlaksana dari supervisor tadi, SPV. Selanjutnya mengambil data dan pengolahan data survei, perhitungan volume survei, kalibrasi dan pemeliharaan alat survei, membuat peta situasi, membuat laporan kerja secara berkala, dan prinsip ketiga dan lingkungan pertambangan dan aktivitas survei. Nah, untuk materi pada kali ini nanti akan ke ini ya, perhitungan volume survei. Ada juga namanya crew survei tadi, yang biasanya SMK D1 itu biasanya membawa dan memasang prisma target ke tempat yang telah ditentukan, melakukan perintisan survei, memasang patok benchmark sesuai arahan dari surveyor atau SPV-nya, untuk mempersiapkan alat juga, memasang patok, memasang kode-kode di patok, menyiapkan pita atau tanda acuan untuk kegiatan survei, buat sketsa, dan prinsip ketiga yang sama tadi. Nah, biasanya di tambang itu tim survei ada beberapa tim ya. Untuk tim pertama itu tim coal,
tim coal itu prosesnya untuk mengambil eksposan batubara, yaitu batubara yang ini sudah ditambang. Selanjutnya mengambil data roof and floor yang begini. Nah, ini roof, ini floor, ini roof, ini floor. Kalian kalau tahu crash and tool lah. Untuk tim 2 nanti biasanya mengambil data front atau point loading. Ini untuk pengecekan elevasi ya, agar desain dan perencanaan oleh main plan itu biasanya sesuai dengan apa yang di kenyataan. Untuk mengambil data longsoran, data final slope, data topografi, data clearing. Nah, yang tim 3, tim infrastruktur ini biasanya mereka itu lebih banyak ke tim survei sipil ya. Jadi ada pekerjaan survei di luar area tambang, pengukuran poligon pada bangunan apa gitu, pengukuran settling pond itu apa namanya, air gini ya, untuk apa itu, saya lupa ini untuk apa, untuk settling pond ini. Oh, ini air tambang sorry. Yang ini ada pengukuran lahan juga biasanya tim infrastruktur, lahan yang mau diakuisisi biasanya land acquisition. Terus ada pengukuran disposal output. Nah, ini biasanya masuk ke tim B biasanya, disposal output itu. Nah, kegiatan survei tambang itu ada berapa? Nah, alat yang digunakan itu biasanya ada prisma, total station, statif, meteran, GPS navigasi, prisma statik. Nah, hampir alat yang digunakan dari semua ini kan sudah pernah kita gunakan di kampus ya. Jadi kita sebisa mungkin harus hafal lah untuk penggunaan alat-alat seperti ini. Untuk kegiatan hariannya itu ada beberapa, itu ada tadi front loading. Pengukuran front loading adalah kegiatan pengecekan elevasi ya. Pengecekan elevasi, apakah sesuai dengan elevasi yang direncanakan untuk memantau progres tambang agar tetap sesuai dengan desain tambang. Plan harus sesuai dengan aktual. Jadi di tambang kayak gitu ya, nggak boleh ada yang tidak sesuai. Selanjutnya ada pengambilan data expose, itu dilakukan setiap ada bukaan baru di tambang dengan tujuan untuk mengetahui berapa inventory batubara yang ada. Nah, biasanya setelah di blasting ya, jadi misalnya ini permukaan, terus ini ada batubara di bawahnya. Ini kan ada tanah overburden tadi, ini OB, ini batubara. Nah, ini kan kita mengukur ini dulu, nanti kedalamannya berapa. Setelah ini diledakin tapi untuk mengetahui inventory batubara yang ada tadi. Nah, pengambilan data roof and floor. Pengambilan data roof and floor biasanya kegiatan untuk pengukuran pada bagian permukaan atap ya. Jadi ini atap, ini atap ya, bisa ditunjukin inilah. Ini atap, ini roofnya, ini floor. Gitu. Tujuan dari pengambilan data roof and floor ini untuk mengetahui luasan batubara dan mengupdate model geologi untuk mengetahui posisi aktual batubara setiap harinya. Nah, biasanya ini dilaporkan ke geologi ya. Geologi. Monitoring longsoran, ini apabila terjadi longsoran ya, biasanya udah dicegah sih untuk ditambang itu adanya longsoran. Terus pengukuran situasi, ini bisa juga topo biasa, topo yang sering kalian lakukan, topo ori. Pengukuran situasi adalah kegiatan pengambilan data topografi yang bertujuan untuk mengupdate topografi aktual tambang. Nah, pengukuran situasi selain kegiatan harian biasanya juga dilakukan pada saat joint survey, baik weekly maupun end of month. Nah, untuk pengukuran volume stockpile, nah ini adalah
salah satu kegiatan penting kita biasanya. Ini sangat penting ya untuk konsultan maupun dari kontraktor maupun owner ya, owner, kontraktor, owner. Nah, pengukuran volume stockpile ini kegiatan untuk mengetahui volume stok batubara di CCP dan Pareng Luhung. Ini nama tempat di Talent Orbit Prima tadi yang di Pama. Untuk selanjutnya itu ada joint survey ya, untuk weekly-nya. Kegiatan joint survey TOP Pama, Talent Orbit Prima dan Pama. Untuk weekly biasanya dilakukan pada hari Rabu dan Kamis. Nah, kegiatan joint survey ini antara lain joint survey situasi tambang, joint survey disposal. Jadi misal ini dari TOP, surveyor TOP, ini surveyor Pama. Jadi ada ini owner, ini kontraktor ya, kontraktor. Jadi biasanya mereka antara owner dan kontraktor itu sama-sama untuk mengetes alat, untuk mengetes kejelian dari mata kontraktor, begitulah biasanya. Nah, adapun juga joint survey end of month atau EOM itu dilakukan pada setiap akhir bulan yang dilakukan oleh tim survei top atau Pama. Kegiatan joint survey end of month ini biasanya untuk stockpile di CPP dan port Pareng Luhung, untuk pengukuran situasi tambang dan juga disposal. Nah, ini diskusi untuk nantinya joint survey ya. Nah, untuk pengukuran poligon ini yang kemarin ini untuk ada kegiatan eksplorasi maupun untuk pembukaan YUP ya, biasanya memakai pengukuran poligon. Ini tag-tagnya seperti ini, data eksplorasi titik pur. Nah, kita lanjut aja sih ke volume stockpile ya. Untuk proses pengukuran volume ini ada beberapa cara, ada dua sebenarnya. Pengukuran volume itu dilakukan secara terestris maupun non terestris ya. Terestris itu bisa pakai TS, GPS kalau kalian mau akurasinya jelek, dan juga TLS. Ini bagus tapi mahal lah, TLS. Untuk non terestris nanti pakai drone ya, drone maupun UAV gitu. Namun untuk drone sama UAV ini belum terlalu digunakan banyak sih, soalnya masih ada gap lah untuk setelah pengolahan data volumenya itu, masih ada gap yang cukup tinggi lah untuk antara TS sama TLS juga itu. Nah, metode yang biasa digunakan itu traverse ya, atau pakai TS, ini traverse, atau maupun laser scanning. Dua ini yang paling biasanya digunain di tambang. Karena apa? Karena pakai TS itu lebih mudah, pakai TLS juga sangat mudah. Nah, ini contoh tambang batubara ini ya. Contoh tambang batubara. Nah, ini kan ada beberapa section nih. Ada timbunan 1, timbunan 2, timbunan 3, timbunan 4 sama timbunan 5 ini. Ini 5 ya. Ini 5. Nah, tugas kita sebagai surveyor, apalagi seorang S1, kita harus bisa untuk menentukan berapa volume dari kelima gundukan ini. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama itu kita pakai TLS, kita scan. Nah, nanti udah kebentuk nih garis konturnya, untuk area haulingnya itu segimana, terus desain-desainnya gimana, itu udah kelihatan. Namun kalau pakai TS, kita cuma perlu berdiri satu titik. Misal nih, ini titik X untuk TS-nya. Kita punya referensi di sini ya, ref. Nah, misal referensinya di sini, tinggal tembakan aja backside-nya, lalu kalian
tembak fs ini misal titik detail 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 detail. Jadi kalian detailin semaksimal kalian biar bisa membentuk seperti data aslinya. Kayak kalau kalian dulu survei situasi lah, begitulah. Cuma begitu aja untuk survei volume. Sebenarnya survei volume ini sama sih seperti survei situasi. Cuman bedanya pengolahan aja. Nanti pengolahan situasi cuman sampai vektorisasi, kalau kita nanti sampai ke pembuatan model 3 dimensinya. Jadi konsep dari pengukuran volume ini ada beberapa itu. Konsepnya yang utama itu ini adalah gini. Jadi ini bisa dibilang ini top, ini atasnya ya. Atas itu gundukan ini. Nah, gundukan ini misal ini ada gundukan. Ini topnya. Namanya kalau saya juga agak lupa sih, tapi ini top, saya asumsikan sebagai top lah. Nah, untuk mengukur volume kita harus juga punya data base-nya atau alasnya, alas dari ini alas nih. Kita harus tahu nih alasnya, data toponya dulu gimana sih. Kalau ini gundukan, kan ini untuk gundukan, ini untuk gundukan. Kalau untuk misal galian gimana ya, galian tuh gini, galian sama aja sih, kita butuh data alasnya. Ini alas, ini alas, dan juga kita butuh data hasil bawahnya atau base-nya juga. Ini data bawahnya ini ya, ini data bawahnya. Nah, nanti konsep dari penghitungan volume itu cuman untuk galian, nanti top dikurangin dengan volume top dikurangin dengan volume alasnya. Oke. Selanjutnya untuk ini untuk galian. Tadi untuk timbunan ya, untuk timbunan yang untuk galian itu tinggal V gal sama dengan V alas. Ini alas lah, bolehlah alas. Kalau enggak ini aja lah, top ini diganti top ya. Ini top, V top dikurangi V alas. Nah, nanti ketemulah berapa HA-nya. Ini dalam kurung ya, hektar ya. HA biasanya. Kok HA ini meter kubik ding? Meter kubik, sorry. Ini meter kubik. Tuh. Nah, ini contoh ya untuk proses pengambilan data untuk penghitungan volume. Nah, ini biasanya kalau ada atap-atapnya gini, biasanya namanya ROM facility. Nah, ini kalian harus tahu ya, saat kalian nanti misal kalian udah bekerja di tambang atau di konsultan pertambangan ataupun di konsultan pemetaan, nanti kalian harus tahu namanya crash and to. Kalau misal kalian dapat job untuk monitoring cut and fill atau volume di tambang, crash and to itu apa sih? Crash and to itu apa? Aku kurang paham ya. Nah, soalnya namanya geologi, aku cuma paham konsepnya. Konsepnya itu kayak tadi, roof, ini floor. Nah, ujungnya ini, ujung dari roof ini namanya crash. Ini namanya crash. Untuk ujungnya ini, ujung dari floor ini namanya to atau kaki lah. Nah, lanjut lagi ke sini bisa juga dinamakan dengan roof. Ini floornya. Sama juga. Nanti ini namanya crash, ini namanya to. Gitu. Jadi kalau kalian survei di sini, misal ini alat kalian berdiriin di sini, misal kalian pakai TS ya, kalian tembak backside,
misal backside ada di sini, ya kan? Kalian mau ngukur nih untuk gundukan ini agar jadi gundukan, ya kalian situasi aja di bagian sini, ya kan? Ini apa namanya, rambu kurnya prismanya di sini, prisma ini, prisma 1 P1. Nah, kita harus situasi ini enggak? Situasi ini enggak? Nah, itu belum tentu. Tergantung permintaan dari PT tersebut. Kalau PT tersebut meminta untuk apa ya namanya, untuk ini didetailin, kita ya detailin. Kalau enggak, langsung aja ke crashnya. Prisma taruh crash. Lanjut, prisma taruh ke 2. Lanjut lagi ke crash. Lanjut ke 2, lanjut ke crash. Udah gini aja. Nanti kan dari data tersebut nanti membentuk hasil seperti ini. Nah, ini khususnya untuk kalau di dinding tambang. Berlakunya di dinding tambang ya. Kalau untuk stockpile biasanya berlaku juga, namun kalau di stockpile harus didetailin. Detail. Tuh. Nah, nanti software yang akan digunakan itu ada berapa, yaitu Civil 3D, Surpak, MineX, sama Minescape. Nah, untuk kalian nanti tolong download Autodesk Civil 3D aja. Nanti aku bikin video untuk cara pengolahannya, soalnya kalian kan belum pernah juga untuk mengolah data volume. Jadi nanti akan saya kasih tutorialnya. Oke, terima kasih dari saya. Bila ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ke WA saya atau langsung email saya aja, nggak apa-apa. Yang di Classroom juga nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.